Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Marilah kita bersama-sama menanggapi sabda untuk kita pada hari ini, hari Sabtu 9 April tahun 2022. Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul perikop ini adalah Persepakatan untuk membunuh Yesus. Saya bacakan ayat 46 sampai dengan ayat 52. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau judul perikop ini adalah persepakatan untuk membunuh Yesus, kita bayangkan ya suasana pada waktu itu memang semakin mencekam, semakin menakutkan. Sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat semakin keras untuk melawan Yesus. Bahkan dalam tanda petik mereka ingin membinasakan Yesus. Maka lalu ada istilah persepakatan untuk membunuh Yesus. Dan masalah ini mereka bawa ke mahkamah agama. Jadi ini juga menandakan bagaimana mereka juga melangkah secara hukum. Mereka membawa masalah itu ke mahkamah agama. Dan di mahkamah agama itulah tadi kita dengarkan nubuat dari Kayafas. "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Dan hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ya, di satu pihak memang kematian Yesus tetap merupakan suatu yang menyakitkan, ya, suatu tindak kekerasan dari tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi di lain pihak, Kayafas juga mengingatkan makna dari kematian Tuhan itu sendiri. Jadi ini bukan suatu yang sia-sia, ya, tapi suatu yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja semuanya itu nanti juga selaras dengan visi dan misi Tuhan Yesus sendiri, visi dan misi kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita, di mana Tuhan datang sebagai penyelamat umat manusia. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita, ya, supaya hati manusia semakin dikuasai oleh Allah, supaya hati manusia semakin cinta pada Allah, supaya hidup manusia juga dituntun oleh kebenaran
dan oleh kasih Allah itu sendiri. Mewujudkan kerajaan Allah. Dan visi itu tentu saja kurang dimengerti. Walaupun Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan banyak mukjizat, banyak tanda heran, yang mestinya tanda-tanda ilahi yang nampak di dalam pribadi dan karya Yesus itu seharusnya menggugah kepercayaan mereka kepada Yesus. Tetapi karena kacamata mereka itu adalah berbeda dengan kacamata kita orang beriman, ya maka mereka menolak Yesus. Mereka malah memberi cap bahwa Yesus ini adalah seorang provokator di dalam kehidupan iman, di mana Tuhan Yesus akan menyesatkan iman Yahudi pada waktu itu. Ya, seperti kita ketahui akhirnya Tuhan Yesus memang dihukum mati oleh bangsanya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi kita dengarkan kata-kata Kayafas bahwa kematian Yesus itu akan menyatukan, akan menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa di muka bumi ini. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, itulah rahmat yang kita terima berkat kematian Tuhan Yesus. Kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kehidupan kembali sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Bapa di surga. Kita kembali menjadi pribadi yang mencintai Allah, yang membuka hati, dan pribadi kita bagi tuntunan Tuhan. Kita membuka hati bagi nilai-nilai cinta kasih yang mau ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Tuhan Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Maka sudah selayaknya kita juga menanggapi kasih Tuhan itu dengan penuh syukur. Sudah selayaknya kita juga membalas jasa atas kematian Tuhan Yesus itu, ya, dengan menghidupi iman Kristiani kita sebaik mungkin. Kalau Tuhan Yesus itu mempunyai visi mewujudkan kerajaan Allah, ya, kerajaan cinta kasih, kerajaan kebenaran, ya, kerajaan keadilan, maka ya panggilan kita adalah mewujudkan, ikut serta, berpartisipasi, mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita. Dan memang itulah yang selalu juga kita mohonkan, ya, dalam doa Bapa kami yang setiap hari kita doakan. Kita juga berdoa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kita juga merindukan untuk mengalami, dan kita juga dipanggil untuk mewujudkan kerajaan Allah itu secara nyata di tengah-tengah kita. Ya, semoga kita juga selalu sadar bahwa kita dipanggil untuk berpartisipasi mewujudkan apa yang menjadi misi Tuhan sendiri, yaitu membangun dan mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata ini. Agar kerajaan Allah itu menjadi semakin terwujud secara nyata, tetap hidup dan berkembang terus di muka bumi ini. Suatu cita-cita yang barangkali ideal sekali, tetapi itulah panggilan kita, itulah arah perjuangan hidup kita sebagai orang beriman.
Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan Yesus Putra-Mu, sehingga rela mati untuk kami, agar kami boleh hidup secara baru di dalam kasih, di dalam rahmat-Mu. Semoga kami sungguh hidup sebagai anak-anak kesayangan-Mu, anak-anak yang setia menanggapi cinta kasih-Mu, anak-anak yang tekun menanggapi tuntunan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha